Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gua mau bahas satu pertandingan, yaitu Manchester United berhadapan dengan Leicester City. Ya, dimana mainnya di Old Trafford. eh, dan MU menang 3-0. Ya, tapi gue bukan mau bahas skornya. Ya, kalau kalian mau lihat skornya doang, tinggal dan siapa yang cetak gol, kalian bisa cek aja di live score. Karena gue tidak akan bahas itu. Nah, yang gue mau bahas adalah bagaimana jalannya pertandingan. Ya, apakah MU sedominan itu sehingga mereka bisa menang 3-0? Apakah mereka meng-create sangat banyak peluang? Itu gue akan jelaskan di pembahasan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke jalannya pertandingan, alangkah baiknya ya kita membahas dulu dari starting eleven dari kedua tim. Nah, kita mulai dulu dari Manchester United, turun dengan 4-2-3-1, formasi yang beberapa pertandingan terakhir digunakan memang oleh Erik ten Hag. De Gea di belakang, Lindelof dan juga Lisandro Martinez, di kiri ada Luke Shaw, di kanan ada Diogo Dalot. Di tengah ada Fred dan juga Sabitzer karena Eriksen Casemiro tidak bisa main, Eriksen cedera, Casemiro akumulasi. Tiga pemain di belakang Rashford itu ada Garnacho di kiri, Weghorst di tengah, dan juga ada Bruno Fernandes di kanan. Ya, jadi kembali lagi Weghorst dimainkan sebagai pemain nomor 10 justru. Sedangkan Leicester main dengan formasi 4-2-3-1 juga, ada Daniel Ward, Christiansen, Daniel Face, Wout Face, ini David Luiz KW4 yang cetak 2 gol bunuh diri lawan Liverpool. Terus ada Soutar, Kastanye, Dewsbury Hall, terus ada Nampalis Mendy, Madison, Kenny Tete di kanan, terus bukan Kenny Tete doang, sama Harvey Barnes dan juga Iheanacho di sebagai striker. Nah, jalannya pertandingan babak pertama, awal-awal gue cukup impress dengan Leicester. Dalam arti mereka berani untuk menyerang. Mereka berani untuk keluar menyerang. Di Old Trafford, ya lawan United, mereka berani keluar menyerang. Mereka berani pegang bola. Bahkan peluang pertama berbahaya itu lahir dari kaki seorang Harvey Barnes. Ya, one on one, tapi De Gea lagi dan lagi dan lagi. Memang De Gea ini, kalau gue bilang sangat luar biasa, extraordinary bisa gue katakan. Ya, itu David De Gea. Ya, dia bisa tahan one on one loh, refleksnya itu top top Marco top lah ibaratnya seperti itu ya. Dan setengah-setengah peluang didapatkan oleh Leicester. Gue bisa bilang Leicester lebih banyak peluang di babak pertama. Ya, ada shots dari Iheanacho, tapi finishingnya ini Iheanacho ini kalau dibilang paling rendah bintang satu, ini finishingnya bintang setengah karena bener-bener bapuknya bapuk. Nah, terus di menit 20 Iheanacho juga cetak shot on target, itu finishingnya lumayan bagus, tapi De Gea lagi dan lagi mampu menyelamatkan United. Jadi menurut gue di babak pertama ya MU itu beruntung mereka tidak kebobolan terlebih dahulu. Justru di menit 25 Rashford bisa cetak gol. Ya, itu satu peluang Rashford, satu gol, dan kita nggak heran sama sekali dengan performa Rashford. Rashford ini sedang dalam performa yang dia hanya butuh 1/10 peluang untuk bisa cetak gol. Terutama lewat transisi, terutama lewat counter. Ketika dia diberikan space, selesai barang itu. Ya, dan umpannya dari Bruno by the way sangat bagus ya, bola efek. 1-0. Ya, dan di babak pertama MU juga nggak bermain lebih bagus daripada Leicester, jujur aja. Ya, mereka hanya lebih efektif ya lewat Rashford tadi. Sedangkan Leicester ya banyak peluang tapi nggak diselesaikan dengan baik. Ya, dan juga ditambah De Gea performanya sangat luar biasa. Nah, berbeda di babak kedua, Sancho masuk menggantikan Garnacho, ada perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag terutama dalam posisi. Ya, ketika masuk Sancho, Sancho itu kan bisa main di kiri, bisa-bisa aja, tapi tidak. Ya, ten Hag justru mengubah formasinya dengan Weghorst sebagai tetap kembali lagi sebagai striker. Di belakang Weghorst itu ada Sancho, Rashford digeser ke kiri dan juga Bruno di kanan. Jadi ada kombinasi lagi nih, ada eksperimen yang mencoba dilakukan oleh Erik ten Hag mengakomodir Sancho sebagai nomor 10. Dan ternyata di babak kedua, gue boleh fair, MU jauh lebih bagus dibandingkan Leicester. Leicester bener-bener ya mungkin dapat counter 1-2 kali, tapi nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Leicester di babak kedua. Ya, MU bener-bener di babak kedua itu sangat dominan, mereka sangat layak menang. Di awal-awal mereka sudah bener-bener gempur Leicester. Ya, dapat gol cepat dari Rashford, lagi-lagi finishing yang luar biasa. Dan umpan dari Fred ya, jangan lupa. Trupas dari Fred yang sangat bagus. Fred di pertandingan kali ini menurut gue mainnya lumayan bagus. Ya, one of the best performance lah dari Fred lah di musim ini, karena
jarang kita melihat Fred tuh bisa melakukan umpan visioner seperti itu, terutama pada asisnya kepada Rashford. Maka dari itu 2-0. Ya Rashford finishingnya kita tidak usah heran. Nah, dapat gol ketiga lewat Sancho, itu golnya keren by the way. Kombinasi Sancho lakukan kepada Bruno, Bruno balik lagi 1-2, 3-0. Dan secara habis itu pun MU dapat beberapa kali peluang berbahaya, bahkan Sancho itu bisa bikin 4-0. Ya tapi shootnya sayang sekali masih masih berada di atas gawang jauh, padahal udah one on one, jaraknya mungkin nggak nyampe 10 meter dengan gawang. Ya tapi sayang justru dia gagal untuk mengeksekusi peluang tersebut. Dan Weghorst pun dapat beberapa kali peluang heading, bahkan dia sempat salto. Bruno pun dapat, ya Lisandro pun dapat kena mistar. Jadi banyak sekali peluang yang didapat oleh United di babak kedua. Jadi skor ini layak menang. Ya MU layak menang, bahkan bisa lebih dari 3 gol. Kalau 4-5 gol gue masih paham. Murni karena penampilan yang luar biasa mereka di babak kedua, dan ditambah di babak pertama mereka bermain sangat efektif, mengandalkan skill dari Rashford dan juga penampilan yang luar biasa dari David De Gea. Jadi itu yang membuat menurut gue MU layak menang. Jadi bukan MU bermain sangat luar biasa, enggak juga. Ya, di babak kedua oke, luar biasa, tapi di babak pertama mereka tidak bermain luar biasa. Bahkan Leicester bisa menciptakan peluang lebih banyak daripada United. Oke, jadi ini membawa MU, sementara MU itu berada di peringkat 3. Ya, luar biasa. Poinnya itu selisih hanya 3 poin dengan peringkat 2 yaitu City, luar biasa, dan beda 7 poin dengan peringkat 4 sementara yaitu Tottenham Hotspur. Ya, Newcastle masih punya satu tabungan game, kalau mereka menang di game tersebut mereka punya selisih 5 poin dengan Manchester United. Jadi United ini kalau konsisten seperti ini terus, bukan tidak mungkin mereka bisa saja memberikan persaingan yang ketat untuk menjadi juara Premier League. Gue tidak bilang langsung jadi juara ya, itu terlalu berlebihan ya, kita harus realistis juga. Tapi setidaknya mereka bisa memberikan pressure kepada Arsenal. Beda mereka itu hanya 5 poin loh by the way dengan Arsenal, jadi gak jauh sama sekali. Ya walaupun Arsenal masih punya satu tabungan game. Oke, itu dari United. Jadi United sangat layak menang. Rashford kembali lagi on fire. Ini modal yang sangat bagus untuk mereka nanti ketemu Barcelona di Old Trafford. Ya, Casemiro sudah bisa balik, Sancho pun sudah bisa main. Jadi harusnya United bisa memanfaatkan momentum yang sedang bagus-bagusnya ini. Ya, dan kalau saran gua kepada Erik ten Hag, lebih baik Garnacho itu dimainkan sebagai pelapis, karena terbukti beberapa kali dia sebagai starter itu ya nggak bagus. Tidak sebagus pada saat dia menjadi pemain pengganti. Terus update lainnya, Spurs menang 2-0 lawan West Ham, yang tadi gue udah bilang. Spurs sementara di peringkat 4. Terus dari La Liga, Barcelona menang 2-0 dan sudah 17 kali clean sheet seorang Marc-Andre ter Stegen di La Liga, which is sangat luar biasa, menjadi tim satu-satunya di 5 liga top Eropa yang baru kebobolan 1 digit, yaitu hanya kebobolan 7 gol. Gila, Barcelona defense-nya itu memang sangat luar biasa. Ditambah mereka bisa cetak gol. Ya, Sergio Roberto surprisingly mainnya luar biasa, 1 gol 1 assist dia mampu ciptakan. Dan bukan hanya Sergio Roberto, tapi ada satu pemain lagi yang selalu dibilang bapuk ya, termasuk gue suka bilang bapuk, yaitu Ferran Torres yang mainnya luar biasa di pertandingan kali ini. Tapi ini bukan menjadi penentu. Ferran Torres dan juga Sergio Roberto akan dimainkan melawan United, karena gue yakin dari starting 11 Barcelona pun banyak pemain yang dicadangkan. Murni karena apa? Karena mereka karena si Xavi ini ingin menjaga kebugaran nanti pemain-pemain utamanya untuk Europa League menghadapan dengan Manchester United. Jadi ya inilah Barcelona, mereka sekarang unggul 8 poin clear dari Real Madrid. Kalau mereka bisa konsisten terus, bisa aja mereka menjadi juara di La Liga musim ini. Terus kita ke Serie A, 2-0 Juventus menang, Roma 1-0 menang, dan oh ya ada satu lagi ya, PSG. Gue mau bahas PSG, itu menang 3-2, 4-3, dramatis. Dan kelihatan ya di pertandingan kali ini bahwa PSG itu nggak hebat-hebat amat. Mereka dari unggul 2-1 di comeback 3-2, beruntung banget. Adalah namanya Mbappe dan juga Messi yang bisa cetak gol di menit-menit terakhir. Mbappe di menit 87 dan Messi di detik-detik terakhir lewat free kick yang ya kita tahu. Tapi Messi ini kan gue juga lupa kapan terakhir dia nyetak free kick. Jadi ya that's good. Dan ini untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka setelah 3 kali pertandingan beruntun mereka kalah sebelum ini. Dan ya mereka menang akibat 3 pemain depan ini
on fire, dan mereka akan selalu seperti itu. Mereka akan selalu mengandalkan 3 pemain di depan. Kalau 3 pemain di depan ini on fire, ya mereka bisa menang lawan siapapun. Mereka bisa cetak gol sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa, di lini tengah dan lini belakang mereka ini nggak bagus-bagus amat. Mereka kebobolan 3 gol lawan Lille. Itu bukan suatu hal yang baik. Ya, oke, segitu dulu mungkin pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi besok mungkin dengan preview Liga Champions dan juga Europa League. MU melawan Barcelona. Salam sepak bola.